Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wal ali was sahbi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di halaqah ngaji sore ini. Hari ini insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita membaca, memperbaiki bacaan dengan buku modulnya Iqra, ya, buku sejuta umat muslim ya insya Allah ya. Baik. Iqra. Silakan dibuka Iqra jilid 2 atau diperhatikan layar yang sudah ada ya, share screen yang ada. Halaman 10. Ya, halaman 10. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alin Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina fi yaumil qiyamah. Amin. Oke. Tadi sudah ana screenshot ya sebelum peserta-peserta yang pertama masuk tadi keluar. Dari screenshotannya yang pertama itu ada Bapak Yusdar. Nah, Bapak Yusdar, terus yang kedua nggak ada nih di screenshotan Ana. Terus yang ketiga ada di sini Fatmah ya. Apa mungkin Fatimah maksudnya? Lalu Ibu Mutiara. Ah ya. Fatmah. 3 ya. Ya. 3. Bapak Yusdar sudah bergabung lagi? Bapak Yusdar Irawan? Belum ya? Yusdar Irawan, Aprisal, nomor 5, Bapak Aprisal ya. Ibu Dede sudah masuk lagi? Tadi Ibu Dede nomor 6. Lalu Bapak Rizky nomor 8. Bapak Hamiza nomor 9. Ada sini Hamiza nomor 9 ya. Nah. Di hari ini masih sama seperti kemarin fokus kita adalah membaca dengan lancar setiap kata. Itu yang fokus utamanya. Tidak lagi terbata-bata satu huruf. Lalu memperbaiki makharijul huruf dan sifatnya. Nah, walaupun itu akan terus-menerus kita perbaiki. Makhraj, sifat, walaupun sudah masuk Quran, selalu itu yang diperbaiki ya. Baik, kita mulai dari yang ada saja dulu. Nanti kalau ada Bapak Yusdar boleh menyusul ya. Tadi beliau udah dapat giliran pertama. Tapi karena ada kelalaian dari Ana jadi harus keluar. Lalu nanti selanjutnya memang nggak ada nomor 2 jadi langsung ke
Ibu Fatmah ya. Ya. Afwan Ustaz, saya nggak masuk list Ustaz. Maaf Ustaz. Tadi sudah beri nomor Bapak. Belum ada nama saya Ustaz. Kan Baik. namanya hamba Allah di sini Ustaz. Nomornya sudah masuk tadi atau belum? Belum. Oh, belum ya. Baik. 45. Apanya itu di absen nasem itu Ustaz? Gimana Ibu? Apanya yang di absen itu? Kapan di absen? Iya, maksudnya di absen untuk apa itu? Untuk giliran maju kita, giliran membaca. Nah, silakan Ibu Fatmah atau Ya. ya, silakan Ibu Fatmah. Halamannya sudah cukup jelas atau kurang besar atau kebesaran? Udah cukup Ustaz. Cukup ya. Baca Bismillah Ustaz? Atau langsung baca? Bismillah. Boleh, silakan ya. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nafaqah. Nah. Nafaqah. Ya, dibedakan yang patah-patah sama yang tersambung. Nafaqah. Nafaqah gitu ya. Faqama. Faqama. Qafala. Berapa? Qafala. Nah, boleh Ibu langsung baca yang bagian tersambung saja biar nggak sulit ya. Langsung dari yang baris 3. Faragha. Berapa baris ya Ustaz? Nanti Anda tentukan. Kalau memang lancar bisa baca cukup banyak. Silakan Ibu. Faragha. Faragha. Langsung dibaca satu kata. Faragha. Naam. Naghala. Gua apa fa ya? Nafa. Nafala. Naam. Qaba'a. Astagfirullah. Ha. Qabaha. Naam. Waqa'a. Fasoha. Jaroma. Wazaka. Tazaro. Tadzaro. Za. Keluarkan lagi suaranya. Za. Za. Didorong suaranya ya. Za. Naam. Za. Naam. Jangan sampai tertelan. Oh ya. Tazaro. Nah, itu tertelan ya. Za. Sudah benar makhrajnya dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Nah, yang Ana minta untuk disempurnakan itu suaranya kita dorongkan. Jadi jelas orang membaca za. Tazaro. Kurang keluar ya sebab apa ya Ustaz? Suaranya kurang didorong. Za. Nah, gitu. Iya, betul. Yang terakhir salahnya. Za. Tazaro. Naam, tazaro. Masih za. Beda nggak suaranya, Ibu? Za dengan za. Tazaro. Naam. Nanti coba disimak ya. Ibu latih dengan merekam suaranya. Dengarkan. Yang Ana minta za. Didorong suaranya, dikeluarkan. Yang Ibu lakukan tadi di telinga Anda terdengarnya za. Bedanya dikit ya. Makhrajnya sudah pas, terus kelembutan di ujung lidahnya sudah benar. Tinggal dorongnya itu kurang
kurang kuat didorong suaranya. Nah, Ya. barakallahu fiik Ibu Fatmah. Ya. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyak. Kita lanjutkan ke Ibu Mutiara. Siap-siap Bapak Aprisal. Ibu Mutiara boleh dibaca dari baris selanjutnya. Hayaro ya khobo. Hayaro Naam. ya khodo ya khodo Naam. Lebih lancar lagi. Ya khobo. Ya khobo. Bukan. ya khodo Lagi. Ya khobo. ya khodo Itu. ya khodo Naam. ya khodo Naam. syara'a Naam. nadhafa Ahsanti. yadaka Naam. dhughata taqola syafa'a Syafa'a. Ahsanti. Terus. azoma Mm-mm. yasaro tobaqo nafaro Fa. aqoma Dapatkan dulu makhrajnya ya. Fa. nafaro Nafaro. fa Fa. nafaro Nah, jelaskan lagi hamsnya, rikhwahnya. nafaro fa Letakkan Fa. bibir bawah ke ujung gigi seri atas, Ibu. Terus Fa. coba bunyikan Fa. anginnya. Baru kita bunyikan harokatnya. Nanti dulu harokatnya ditahan. Coba itu dulu. fa Nah, coba. Terdengar suara nah? Gitu. fa nah Ustaz. Kalau sudah terdengar suara fa-nya itu ya, huruf fa-nya itu karakter si fa-nya. Baru kita bunyikan harokatnya. Nanti semuanya mudah. Mau fathah, dhammah, kasrah. Fa. Fa. fa 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 Fa. fa Ah gitu. Nafaro. nafaro Ahsanti. Nanti dilatih terus agar lebih rileks bacanya, lebih natural, lebih spontan. Nafa, fa, enggak. Nafa. oh nah nafaro Ahsanti. Lanjutkan. aqoma Lagi. Aqoma, aqoma. aqoma aqoma Mm-mm. faroda Faroda. faroda Mm-mm. Terus. farosha Farosha, farosha. farosha Pendek. Terus. ba'aya Ba'aya, ba'aya. ba'aya Nah, naam, seperti itu. Coba dibaca satu baris lagi yang tadi diulang dari paling kanan, tapi tidak memanjang. Contoh, aqama, faroda, farosha, ba'aya. aqoma faroda farosha ba'aya. Naam. Allah yubarik fik, Ibu Mutiara. Dilatih lagi ya, huruf fa ya Ibu ya. Pastikan ada celah. Huruf fa ya Ustaz ya. Nah, ada celahnya ya. Ana nggak lihat bagaimana Ibu membacanya, namun asumsi Ana kurang diberikan jarak antara bibir atas ini, ketutup mungkin. Jadi anginnya nggak bisa keluar, hamsnya tidak terdengar jadinya, kurang jelas ya, tertahan. Nah, kalau sudah sempurna makhrajnya, insya Allah sifat yang tadi bisa terkeluarkan ya, tertunaikan dengan baik. Pastikan ini salah satu trik yang diajarkan oleh guru Ana, Ustadz Rafli Nugraha.
Beliau ngajarin kalau latihan itu pakai cermin kecil. Atau kalau nggak punya, pakai kamera. Nah, kenapa pakai cermin kecil? Cerminnya bisa ditempelkan di mushaf ya. Karena pakai mushaf saku kan, itu bisa ditempelkan cermin kecil. Ketika membaca atau murojaah, itu sambil melihat cermin tadi. Perhatikan bibirnya. Terutama saat mengucapkan huruf fa, huruf huruf tebal, apakah masih monyong? Contoh tadi ya, faro, apakah masih seperti itu? Farosha, farosha, atau sudah normal bibirnya? Faro, ro, harusnya gitu. Faro, farosha, bukan farosha. Ro, tidak monyong. Nah, itu bisa ya, pakai cermin atau pakai kamera depan. Baik, kita lanjutkan ke ke Bapak Aprisal. Tafadhal Bapak Ustaz, Aprisal. jazakallah khairan. Amin wa iyyak. Halaman 11. Kita mulai baca sa'ala, nasaha. Tafadhal Bapak Aprisal. Afwan Ustaz? Ibu ya. Iya, Masya Aprisal Allah. CNS. Afwan, Afwan Ustaz. maaf ya Ibu ya. Iya. Dengar ya suara saya Ustaz? Jelas. Masya Allah. Baik. Wadih. Bismillah. Sa'ala. Nah, jelaskan lagi sinnya. Sa. Sa'ala. Sa'ala. Nah, lebih lembut lagi menekan makhrajnya, tidak sa. Sa'ala. Sa'ala. Naam. Nasoha. 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 Naam. Baya'a. Baya'a. Laisa pa. Ba. Naam. Baya'a. Iya. Yaqona. Terus Aqoda. Aqoda. Naam. Baroza. Bagus ya. Dihati-hatikan terlebih dahulu, ada persiapan awal agar jelas si karakter hurufnya gitu ya. Tadi hampir terpeleset ke zal ya. Baroza, baroza. Sekali lagi. Baroza. Hati-hati banyak memanjang. Baroza. Baroza. Naam. Waqoba. Naam. Sorofa. Nah, itu bagus ya. Sladnya ada hamsnya, ada sofirnya, fa-nya jelas tadi hamsnya. Boleh diulang satu baris dari paling kanan, dibaca lancar setiap katanya. Aqoda. Naam. Baroza. Lagi, lebih lancar lagi. Baroza. Waqoba. Nah, masih memanjang wa-nya. Waqoba. Ahsanti. Sorofa. Ahsanti. Allah yubarik fik. Ibu Aprisal ya. Dilatih lagi Ibu. Membacanya lebih rileks, lebih santai ya. Mungkin karena tegang ya bacanya, jadi memanjang beberapa tempat ya. Pertama kali ini. Allah yubarik fik, Ibu. Tadi ada Bapak Yusdar ya. Bapak Yusdar Ya Ustaz. harusnya pertama. Afwan ya Bapak, tadi harus keluar dulu. Silakan Ya, Ustaz. Bapak Yusdar dibaca Ya baris Ustaz. paling atas.
Sudah jelas gambarnya atau perlu ana zoom lagi? Jelas, Ustaz. Jelas. Yang Khoraja ya, Ustaz. Kharaja. Naam. Khoraja, Kho. Safaqo, Kho. Khoroja, Dapatkan dulu makhrajnya di tenggorokan paling atas. Rasakan dulu dia ada angin berkumpul di sana. Baru bunyikan harokatnya. Kho. Kho. Kho, Nah, gitu. Ya, rasakan dulu, baru bunyikan harokatnya. Kho. Ro. Kho, Ja. Khoroja, Belum. Khoroja, Naam, gitu ya. Khoroja. Khoroja, Ahsant. Lanjutkan. Safaqo, Ahsanta. Sahaba, Za. Zaha, Za. 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 Dorong lagi suaranya. Za. Zahaba, Nah, gitu ya. Hati-hati beberapa kali beberapa peserta itu ketika membaca zal, ketika awal-awal belajar, makhrajnya sudah diketahui oleh mereka bahwa membacanya itu dari ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Namun karena saking hati-hatinya, membacanya benar-benar hati-hati banget. Za. Jadi nggak jelas ya. Dibiarkan dia seperti kita membaca Z itu, ada getaran di ujung lidah ke ujung gigi seri ini. Za. Lalu kita dorong suaranya. Za. Jadi lebih jelas Za. huruf zal ini. Naam, begitu. Zahaba. Zahaba, Naam. Haba. Ja'ala, Ahsan. Ja. Lanjutkan. Gosaqo, Kosha. Sin. Lagi Bapak. Gosaqo, Naam. Fataka. Fataka, Jelaskan lagi fa-nya. Fa. Ha, Fataka. Fataka, Naam. Ini kafnya pas ya, hamsnya. Ta-nya juga. Jadi nggak berlebihan. Fataka. Ka. Nggak. Seperti yang Bapak Yusdar baca tadi. Bagus ya. Fataka. Ka. yes. Lagi. Fataka, Ahsant. Bagus fa-nya. Lanjut. Wado'a, Ahsant. Terus. Nafasa, Fa. Fa. Nafasa, Ahsanta. Boleh disempurnakan satu baris terakhir. Ba'atha. Tha. Tha. Ba'atha, Ahsanta. Khotama, Nah. Kho. Jangan sampai benar-benar kotor. Kho. Khotama. Khotama, Mm-mm. Safala, Nah, seperti yang Anda sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika membaca huruf-huruf rikhwah, boleh diberikan dia kejelasan terlebih dahulu. Sin ya. Sa. Jangan terburu-buru baca, langsung ke harokatnya. Sa. Tapi sa. Safa. Safala, Naam, gitu juga huruf ha, huruf shin, hasya, hasyara. Hasharo, Lagi lebih jelas lagi ha-nya. Ha, Ha. Ada persiapan sedikit. Agar jelas, oh ini karakter huruf apa yang mau dibaca. Ha. Hasharo, Nah. Shinnya tipiskan. Sha. Hasya. Hasha, Nah, Hasharo, bagus. Ya, hati-hati ketika membaca tipis setelahnya tebal ya. Tipis si shin ini. Kalau nggak Yes, muncul ya. yes. Kursor Anda muncul? Hasharo, Ya, betul.
Ketika membaca shin atau huruf-huruf tipis, setelahnya ada huruf tebal. Hati-hati huruf tipisnya keikut tebal ya. Keikut tebal. Nah, Ya Ustaz. Allah yubarik fik, Bapak Yusdar. Jazakallah khairan. Jazakallah Ustaz. Amin wa Jazakallah khairan. iyyak. Nah, kita lanjutkan ke urutan tadi ya. Ibu Dewi. Oh, ada Bapak hamba Allah. Nah, Ya Ustaz. Yang mana Ustaz? kita baca dari lanjutannya. Sya itu ya Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Syatoya. boleh dibaca ini ya, membacanya boleh putus-putus meskipun digandeng hurufnya. Dibandingkan bacanya memanjang. Syatoya, syatoya atau syatoya itu lebih baik. Boleh diulang Ya. lagi. Syatoya. Nah, sambungkan. Syatoya. Syatoya. Bagus. Lanjut. Jaza'a. Jaza'a. Bagus. Sambungkan. Jaza'a. Jaza'a. Bagus. Lanjut. Faqada. Qafnya jelaskan lagi dari paling belakang. Yang yakin bacanya. Dari lidah paling belakang ke langit-langit yang lunak. Jangan ragu-ragu. Tempelkan ke langit-langit yang lunak. Paling belakang dia. Ko. Kalau masih ada berarti masih kena ke langit-langit keras. Kurang mundur. Lagi coba. Ko. Bagus. Faqo. Faqo. Na'am. Faqoda. Faqoda. Ahsant. Lanjut. Disambungkan. Faqoda. Faqoda. Na'am. Nadhoma. Nadhoma. Dho. Dorong lagi suaranya. Keluarkan. Dho. Pakai Dho. ujung lidah. Hati-hati tepi lidahnya nempel ke gigi geraham ya. Dho. Nadhoma. Nadhoma. Naam gitu. Ghafaka. Ghafaka. Naam. Fa-nya. Ghafaka. Fa yang terakhir itu jelas hamsnya. Sekali lagi. Ghafaka. Ghafaka. Fa-nya kurang tegas nempel ya. Masih terlalu halus nempelnya itu. Gitu ya. Ditekan sedikit. Walaupun dia punya sifat rihwah, bukan berarti dia tidak kena ya. Tetap dikenakan. Tapi nggak sampai menekan kuat. Fa. Sekali lagi. Ghafaka. Salah Ustaz, maaf. Naam. Ghafaka. Naam. So'aba. Ahsant. Bagus ya. Lanjut. Wasaqo. Sambungkan. Wasaqo. Lagi lebih lancar. Wasaqo. Ahsant. Lanjut. Hayatha. Coba. Hayatha. Nah, lagi. Yakin baca ha-nya dari mana? Makhraj huruf ha. Dari tengah tenggorokan, Ustaz. Allah yubarik fik. Betul ya. Dari tengah tenggorokan. Dirasakan tengah tenggorokannya. Kurang lebih dia di antara jakun dengan ini ya. Tempat
paling belakang lidah itu. Di sana rasakan. Atau dekat ke tempat kita biasanya menelan. Kalau kita nelan ludah, ada yang bergerak, dekat situ dia. Coba ya dirasakan kayak lagi nelan ludah. Di dekat sana kan ada yang gerak gitu ya. Waktu bergerak itu di tenggorokan tuh perasaan ada. Di sana rasakan kumpul anginnya. Baru bunyikan harokatnya. Coba. Naam. Naam, gitu ya untuk berlatihnya. Ya, sa. Ya, sa. Naam. Sa. Nah, gitu ya, lebih bertenaga. Jangan terlalu lemah. Sa. Naam. Hayasa. Naam. Lanjut Ustaz. Boleh dibaca selanjutnya terakhir ya. Kataba. Naam. Yang satu lagi. Sakata. Naam. Sakata. Lagi lebih rileks lagi bacanya, lebih lunak lagi ya, nggak kaku, nggak tegang. Sakata. Lagi lebih rileks. Sakata. Coba baca kaki. Biasa saja. Bapak berjalan pakai kaki. Kaki. Nah, pohon itu bisa kita pakai kayunya. Coba Kayunya. Nah, biasa saja Pak. Coba ngomong dalam bahasa Indonesia. Kayunya. Gitu kan relax tuh. Kayunya gitu ya. Enggak berat banget bacanya. Huruf kaf itu dekat dia dengan huruf K dalam bahasa Indonesia. Sin dekat dia dengan huruf S dalam bahasa Indonesia. Ba dekat dengan huruf B dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak huruf dalam bahasa Arab ini harusnya rileks kita membacanya. Saya suka, itu harusnya rileks ketika membaca sin. Saka, enggak saka, berat banget. Saka, huruf ta hanya diberi ham sedikit saja. Nggak begitu jauh dia dengan ta dalam bahasa Indonesia ya. Tapi, tinggal dimajukan sedikit makhrajnya ke arah tumbuh gigi seri atas. Ta, muncul sendiri hamsnya. Coba, sakata. Pantoles. Sakata. Nah, coba abaikan yang di layar ya. Coba abaikan ini deh. Sakata. Kayak gitu yang Anda minta dari tadi ya. Membaca lancar kayak gitu. Sakata gitu. Lagi. Kayak gitulah. Jadi jangan sampai karena kita melihat tulisannya, bacaan kita jadi tertahan kelancarannya. Terlalu hati-hati jadinya. Sakata. Biarkan itu jadi tanggung jawab Ana untuk mengoreksi mana bacaan yang salah, mana bacaan yang benar, di mana salahnya setiap peserta membaca, di mana keseleonya sedikit. Fokus bagi para peserta, Bapak hamba Allah nih, terus Bapak Yusdar, Bapak-bapak yang lain, Ibu Fatsmah, dan yang lainnya tadi ya. Cukup bacakan saja. Bacakan dengan yakin, bacakan dengan pede. Nanti bagian mana yang perlu dikoreksi itu urusan Ana. Jadi jangan sampai salah nih. Padahal belum baca. Nah, di halaman ini yang mau ditampilkan oleh penulis buku adalah huruf kaf. Itu ketika disambungkan, beberapa mushaf menuliskannya seperti yang di tengah ini. Kursor Ana bisa dilihat tidak ya oleh peserta?
muncul kursor, ada tanda panahnya di layar? Ada Bapak, Ibu, Ustaz. ada? Nih ya, Iya. Belum. Belum. kadang, oh ada yang nggak lihat. Saya nggak nampak. Nah, coba seperti ini ya. Nih ya, Eh, beberapa dituliskan seperti ini, kafnya, dia tegak gitu ya. Ditulisnya tegak rapi gitu. Kadang-kadang ditulis seperti ini. Nah, ini sama-sama huruf kaf, tidak perlu dibingungkan. Bukan dia lam, kalau lam dia langsung gini ya, berdiri gitu. Kalau ini dia ada bengkoknya sedikit. Nah, itu yang mau diperlihatkan oleh penulis buku. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Dari Bapak hamba Allah, Allah yubarik fiik. Dilancarkan dan dibiasakan ya Bapak. Rileks saja membacanya. Grogi Ustaz. Nah, seperti yang tuh ngomong barusan tuh ya, grogi Ustadz. Nah, itu bagus, sinnya bagus, taknya bagus ya, Ustadz. Jelas kan? Jadi kadang-kadang kita sebetulnya bisa mengucapkan huruf demi huruf, namun kebawa pengen Huruf demi benar-benar huruf. benar bacaannya. Nah, Nah, kita lanjut nomor 7, Ibu Dewi. Nah, Ustaz. Ibu Dewi Kurnia Sari. Nah, Yang kazaba. kaza, kazaba. Kazaba. Dorong lagi suara zalnya. Za. Jangan za. Za. Dorong lagi suaranya. Za. Za. Kurang. Za. Kurang didorong. Za. Za. Kaza. Kaza. Kazaba. Kazaba. Naam. Akala. 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 Naam. Hakama. Ha. Jelaskan lagi hanya ha. Ha. Hakama. 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 Naam. Terus Taroka. 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 Naam. Kafaro. Ibu Kafaro. lagi dibaca lebih jelas lagi Ibu Dewi. Ibu Dewi, Ya. boleh dibaca lebih jelas lagi suaranya. Kafaro. Gitu. Terus Nakodo. bol. Pastikan tepi lidah ke gigi geraham atas, ditempelkan, pastikan kuat ya. Jangan sampai terlalu lemah, cuman nyentuh saja, ditekan. Bol. Do. 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 Bol. Lalu ujung lidahnya jangan sampai kena ke gigi depan dan ditekan kuat ya. Kalau menyentuh saja nggak masalah, tapi kalau ditekan nanti hati-hati suaranya jadi lo. Nako bo. Coba nako bo. Nakodo. Nggak apa-apa ya. Terpotong seperti itu. Sekali lagi. Nako bo. Nakodo. Naam. Nako bo. Nakodo. Masih lo ya. Bo. Bo. Do. Do. Naam. Belum dapat nih. Masih belum dapat ya makhraj huruf dot ya Ibu ya. Susah. Huruf dot ini
kemarin pernah sampaikan juga, boleh pakai geraham kiri, maksudnya tepi lidah kita diarahkan ke gigi geraham kiri yang atas, atau geraham kanan yang atas, atau dua-duanya. Nah, manapun yang dipilih, silakan dikonsistenkan latihannya. Terus dari para ulama mengatakan bahwa umumnya ke gigi geraham kanan itu ke gigi geraham kiri itu paling mudah gitu ya. Terus kedua-duanya itu yang paling sempurna namun paling sulit. Nah, silakan dipilih. Kalau dari Ustadz Abdurrahman Fadli, beliau bilang mana bagian gigi yang sering kita pakai untuk mengunyah. Beberapa orang tuh ada yang mengunyah hanya di kanan saja atau dominan di kanan, dominan di kiri. Nah, biasanya gigi geraham lidahnya itu lebih mudah nyentuh ke gigi geraham bagian sana. Kalau ibu suka ngunyah pakai kanan misalnya, diarahin makanan tuh ke kanan terus dikunyah pakai gigi kanan terus ya. Umumnya lidahnya lebih lentur untuk diarahkan ke sana. Bisa dibiasakan berarti pakai sebelah kanan berarti. Begitu juga yang kiri atau dua-duanya. Bo. Atau bagi yang pengen bacanya pakai kedua sisi lidah ke gigi geraham kiri atau kanan yang atas dan kanan yang atas ya. Berarti dibiasakan ketika makan, seimbangkan ngunyahnya kiri dan kanan gitu. Boleh dibaca sempurnakan Ibu. Nakojo. Naam. Sebelah kirinya. Nakaha. 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 Naam, bagus. Pataya. Jelaskan lagi fa-nya. Fa. Fataya. Ahsanti, bagus. Allah yubarik fik, Ibu Dewi. Sekian Ustaz. Afwan Ibu. Boleh kita lanjutkan ke yang lainnya. Di sini ada yang sudah angkat tangan ya. Nah, ini anak bacanya apa? Ibu Yosi atau Bapak Yosi? Nomor 8 tidak ada ya? Di sini langsung 9 adanya. Ya Ustaz. 9, Ibu Hamiza, tafadhali Ibu Hamiza. Baris keberapa Ustaz? Kadaro. Nah, Iya, bismillah. Kadaro. pastikan kafnya itu benar-benar pas makhrajnya. Nanti otomatis keluar hamsnya. Ka. Ka. Nah, gitu. Kadaro. Ahsanti. Lanjut. Hafazo. Ahsant. Zaka'a. Terus. Khotoya. Kemarin ya, sempat kita pelajari bersama ketika membaca huruf kho. Memang dia kotor, ada kotornya, ada karakternya seperti itu ya, mengarah ke ngorok atau mengarah ke buang dahak gitu ya. Namun jangan sampai terlalu kuat, sampai gitu ya. Ini Ana minta maaf, bisa dilatihnya seperti ini. Di bagian ini ada yang bisa ditekan ini ya, bukan yang di tulang ya, di atasnya sedikit. Boleh Ibu tekan, nggak perlu dibuka kameranya, ditekan saja. Terus Ibu bacakan, coba Ibu Hamiza ya, bacakan huruf sin sukun. Sebelumnya hamzah fathah, setelahnya sin sukun. Baca as gitu, coba. As. Nah, dirasakan sambil ditekan ya, sambil ditekan rasakan apa yang Ibu rasakan di ujung jari atau di bagian leher itu ketika menyebutkan sin sukunnya lagi. As. Nah, biarkan panjang nggak apa-apa karena kita pengen ngerasakan tadi ya.
Bukan memperbaiki cara pelafalan sin sukunnya, bukan. Lagi. As. Sekarang ganti sin sukunnya dengan shin. Coba. Ash. Naam. Ash. Ahsant. Sekarang baca nun sukun. Shinnya diganti jadi nun. Coba. An. Naam. Lam. Ganti jadi lam. Al. Naam. Apa bedanya ketika membaca nun, lam dibandingkan dengan sin dan shin? Kalau sin nggak nggak ada getaran sama sekali. Benar. Nggak ada getaran sama sekali. Nggak ngaruh sih. Ya. Ketika membaca lam dan nun bagaimana? Ada sedikit, ada getaran sedikit. Ada getaran sedikit ya. Terasa ya? Ya. Nah, sin dan shin, kenapa dia tidak ada getarannya? Berbeda dengan lam dan nun, karena sin dan shin ini punya sifat yang sama, yaitu hams. Sedangkan lam dan nun punya sifat yang sama juga, yaitu jahr. Hams itu apa? Hams itu udara yang keluar dengan deras, ya, mengalir dengan deras, tidak tertahan. Sedangkan jahr, udara yang bergerak juga, dia mengalir juga, tapi tertahan. Ya, kalau hams itu tidak tertahan, jadi kita membaca sin tadi itu nah itu keluar langsung suaranya. Udaranya langsung keluar semua. Udara ya. Udara yang langsung keluar semua, tidak ada tertahannya. Sedangkan ketika kita membaca lam, nun, udaranya terhalang oleh makhrajnya tadi, ya, oleh lidah kita. Ketika membaca alam, udaranya tertahan, terus terbelah dua gitu ya. Udaranya tertahan, terbelah dua ke luar lewat rongga yang terbuka tadi. Sisi kiri dan kanan lidah. Nun juga sama gitu ya, terpecah, udaranya tertahan dia. Nah, huruf kho itu punya sifat yang sama dengan sin dan shin, yaitu hams. Seharusnya ketika kita membaca kho ini, nggak ada udara yang tertahan. Jadi untuk bisa melatih kho fathah, kasroh, dhammah, coba dimulai dari sukunnya, karakter si huruf itu tadi. Betul. Nah, begitu. Itu latihannya ya. Kita kesampingkan sedikit tipis dan tebalnya. Nanti akan kita latih lagi di bab yang lain tentang tipis dan tebal ini. Tapi paling tidak sifat hamsnya ini sama jaharnya itu bisa terpisahkan. Yang mana yang disebut hams, yang mana yang disebut jahar. Ketika membaca kho, pastikan nggak ada getaran di sini tadi ya. Coba Ibu bacakan. Panjangkan saja suaranya. Huruf-huruf hams itu umumnya sepanjang kita masih punya nafas untuk mengeluarkan suara ya. Suaranya bakal ada terus. Sin misalnya kan, nah, bisa kita panjangkan. Shin, ash umumnya ya, kecuali ta dan kaf. Coba dibaca lagi Ibu, huruf kho tapi kho-nya disukunkan. Mesti ada getaran Ustaz. Berarti masih belum pas. Rasakan sampai halus banget suaranya. Nah, kho ini agak tricky sedikit, agak butuh tantangan ya. Berikan kita tantangan huruf kho ini. Ketika membacanya terlalu bergetar jadi seperti orang ngorok atau seperti orang buang dahak. Jadi jahar dia tadi. Terlalu halus kita malah pindah makhraj jadi ha dia. Jadi dihati-hatikan antara tengah tenggorokan sama bagian atas tadi. Kalau terlalu atas ke apa kata orang-orang itu lak-lakan atau anak lidah ke sana jadinya getarannya. Kalau terlalu atas bawahkan, jangan sampai terlalu bawah jadi ha. Coba sekali lagi Ibu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk latihannya, dapatkan dulu makhraj huruf kho-nya tadi dengan cara Nanti kalau sudah konsisten Ibu membaca nggak ada getarannya di bagian kho sukun itu, bunyikan harokatnya.
Kho, gitu ya. Oh, iya, iya. Boleh dibaca sempurnakan. Khotoya. Khotoya, Ahsan. khotoya, Nah, itu dulu. kata'a, Nah, boleh dilanjutkan. doroba, Ahsanti. Bagus. Bagus ya. doroba, Terus sa. sana, sana'a, Naam. ma'aka, Nah, lebih rileks lagi membaca ain ya. Betul makhrajnya, tapi lebih rileks lagi. Ma'aka, ma'aka, a, ma'aka. a, ma'aka. Lebih sederhana lagi. Putus-putus, Ustaz. Ma'aka. Naam, gitu ya bacanya. Tidak terlalu memberatkan diri. Ditekan banget enggak. Oh, iya, iya. Ini ada kaitannya dengan apa yang Anda minta kemarin. Ya, silakan Ibu Fatimah, Bapak Yusdar. Sobat KLC yang berasal dari waktu Indonesia bagian timur ya, atau Wita juga tengah, boleh silakan bersiap-siap untuk sholat maghrib. Silakan untuk yang masih di daerah waktu Indonesia Barat, bisa simak sebentar lagi ya. Tentang huruf Ain ini, ya, kenapa bacanya itu ada persiapan sedikit dan nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu ya, karena dia punya sifat yang berkaitan dengan apa yang Anda minta jelaskan kemarin. Tapi siapa ya kemarin Anda kasih PR ya? Saya Ustaz Siapa itu Ibu? Ramlah. Ibu Ramlah. Nah, Ya, sudah ketemu Ibu Ramlah tentang apa yang kemarin kita bahas? yang kemarin itu tentang sifat syiddah ya Ustaz. Betul, syiddah. Terus, Rohowah dan bainiyah. nah ini 3 serangkai ini saling berlawanan. Apa itu syiddah, Ibu? Syiddah itu tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah yang disebabkan tertutupnya makhraj. Tertahannya suara. Nah, karenanya ini definisi aslinya ya. Tertekannya makhraj atau tertutupnya makhraj. Baik, kita keep dulu ya. Anda belum mengiyakan sepenuhnya, tapi kita keep dulu jawabannya. Karena tertutupnya makhraj. 1, syiddah. Terus, bagaimana dengan bainiyah dan rokhawah? Itu kebalikannya rohowah. Kalau rohowah itu bukan tertahan tapi mengalir. Suaranya mengalir. Kenapa bisa mengalir suara itu? Karena makhrajnya terbuka sempurna ya. Makhrajnya terbuka sempurna. Nggak apa-apa ya, kita tampung dulu. Terus kalau tawasud atau bainiyah? Kalau bainiyah itu pertengahan. Jadi suaranya antara tertahan dan mengalir. Kenapa bisa Ya, seperti itu? Karena makhrajnya tidak tertutup dan tidak terbuka sempurna gitu Ustaz. tidak tertutup, tidak terbuka sempurna. Nah, kita bantu ini ya, tambahkan ya. Ya, Ustaz. Bapak Ibu Yosi. Syiddah itu artinya kuat. Kuat ya. Kalau yang suka baca Quran pakai terjemahan perkata, mungkin jadi makin ngeh ya kan. Adzabun syadid. Sering tuh kata-kata syadid dipakai oleh Allah ya dalam firman-Nya. Syadid, syiddah sama itu. Sama-sama maksudnya kuat. Apa yang kuat? Makhrajnya ditekan dengan kuat. Hurufnya misalnya huruf ba. Ketika membaca huruf ba itu makhrajnya harus kita tekan dengan kuat. Yaitu 2 bibir. Ba. Gitu ya. Karena makhrajnya ditekan kuat, jadi nggak ada udara, nggak ada suara yang bisa mengalir ketika kita tutupkan awalnya tadi.
ab, ab, ab. Nah, selesai suaranya kan. Nggak bisa keluar lagi. Nggak ada ab, nggak bisa. Tapi ab, gitu. Huruf ta juga sama. Kita tekan dengan kuat. At. Nah, berhenti sampai sana suaranya. Ini kalau kita bicara hanya satu sifat ini ya. Walaupun sebetulnya ba tadi punya sifat yang lain, ta tadi punya sifat yang lain, sehingga ketika dibacakan nggak bisa seperti tadi, nggak up gitu ya. Terus kalau rihwah dan tawasud atau bainiyah itu adalah lawan dari syiddah tadi. Syiddah nih misalnya. Di sini syiddah, makhraj ditekan dengan kuat. Sehingga tidak ada aliran suara ketika huruf itu dibaca sukun. Nah, saat membaca huruf itu, misalnya di sini kadhoma, yang kita lakukan di dalam mulut adalah mendekatkan makhraj terlebih dahulu. Ya, didekatkan makhrajnya. Kaf, lidahnya didekatkan ya. Pangkal lidah ke langit-langit didekatkan. Terus ketika membaca harokat dijauhkan. Ka. Contoh paling jelas yang bisa kita lihat, huruf ba tadi. Ba makhrajnya dari dua bibir. Untuk menyebutkan ba, kita dekatkan dulu makhrajnya. Nah, ketika didekatkan itu tadi, kita berikan sifat syiddahnya, ditekan dengan kuat. Lalu bunyikan harokatnya dengan menjauhkan makhraj. Ba, gitu ya. Terus huruf rihwah, makhrajnya juga ditekan, tapi dengan lemah, lawan dari syiddah tadi. Di sini syiddah, lawannya tadi ada rihwah atau rokhawah. Ditekan kuat makhrajnya, ditekan dengan lemah. Di tengah-tengahnya ada apa Ibu Ramlah? Ada sifat apa? Bainiyah atau tawasud, Ustaz. Nah, ada bainiyah atau tawasud. Itu artinya pertengahan. Nah, berarti apa yang pertengahan? Ibu Ramlah. Jadi makhrajnya tidak ditekan dengan kuat Nah, tidak dan juga ditekan dengan tidak kuat lemah. dan juga tidak terlalu lemah. Betul ya. Itu kuncinya. Syiddah, makhrajnya ditekan kuat. Lawannya rokhawah. Salah satu lawannya ya, paling ujung nih, rokhawah. Kalau di sini tadi makhrajnya ditekan kuat, berarti rokhawah itu ditekan dengan lemah. Di tengah-tengahnya ada bainiyah, berarti makhrajnya ditekan tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Begitu kita membaca huruf-huruf sesuai dengan sifatnya. Nanti boleh di murojaah pakai buku modulnya ya. Makhrijul huruf dan sifat-sifatnya, karya Ustadz Heri Suheri, ada di grup. Huruf ain itu huruf tawasud atau bainiyah, jadi nggak boleh ditekan terlalu kuat. Gitu ya, tuh kuat banget ditekan tuh awalannya. Tapi dia ditekan nggak terlalu kuat, nggak terlalu lemah. Nggak sampai gitu. Apa saja huruf-huruf bainiyah? Ada lin umaroh, lam, nun, ain, mim, ro. Ini hanya untuk yang sudah pernah belajar, untuk murojaah. Yang belum pernah, nggak masalah. Disimak saja. Yang penting ingat, ain itu kalau membacanya nggak boleh terlalu kuat ditekan makhrajnya. Lebih rileks lagi. Gitu ya Ibu Hamizah. Iya, siap Ustaz. Boleh dibaca terakhir, diulangi. Ma'aka. Ma'aka. Nah gitu ya, lebih rileks kan, lebih terasa nggak Ibu, lebih enak bacanya, nggak berat. Iya. Nah, Iya, lebih ini. ya nggak butuh persiapan yang besar gitu ya. Ma'aka gitu ya. Itu dia untuk hari ini ya, ikhwatil kiram, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Silakan dilatih 2 baris yang bawah ini ya, untuk semuanya. Kasya, fa, tadi yang punya banyak PR, shin, dan huruf fa, huruf fa, pastikan ada celah nih. Jadi udaranya bisa keluar lewat sana. Fa, jadi hamsnya bisa tertunaikan dengan baik. Tidak tertahan karena bibirnya tertutup gitu.
fa, kurang. Fa. Bisa diperhatikan dengan kamera atau pakai kaca cermin ya. Terus huruf kaf, pastikan dia dari makhraj yang tepat. Langit-langit yang keras. Ka. Otomatis dia. Atau seperti yang Anda sampaikan ke Bapak hamba Allah tadi ya. Ucapkan seperti kaki, kanan, kiri gitu ya. Relax saja. Dan zal, sa itu dikeluarkan suaranya, didorong suaranya, didorong udaranya. Za. Bukan ditelan atau ditarik ya. Za. Tapi za. Sa. Sampai sini dulu. Kita cukupkan. Insyaallah kita jumpa lagi di Kamis yang akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit ya, sebelum kita akhiri banget, Ana ada sedikit jargon ya. Ini ciri khas untuk KLC. Ketika Ana sampaikan atau Ana bilang bersama KLC, ibu-ibu, bapak-bapak boleh jawab, semua bisa ngaji gitu ya. Nah, Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Naam, Ustaz. Ya, Ustaz. baik. Ustaz. Semua bisa ngaji. Sebentar. Naam, Ustaz. Bersama KLC pasti bisa mengaji. Semua bisa ngaji. Semua bisa ngaji gitu ya. Semua bisa ngaji. Nah, Semua benar. bisa ngaji. KLC Semua semua bisa ngaji. Bersama bisa KLC, ngaji. semua bisa ngaji. KLC. Semua Semua bisa ngaji. ngaji. Baik, Ana ucapkan ya. Bersama KLC, Semua bisa ngaji. mengaji. Allah yubarik fikum ya ikhwatil kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan ya ikhwatil kiram sudah temani Ana untuk murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mari Bapak Ibu.